Halo, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini, saya, Dila Kandi dari kelas Analisis Multivariat 1A, akan menjelaskan mengenai uji MANOVA dan menggunakan software R dengan ID RStudio. Oke, langsung aja kita mulai. Apakah MANOVA itu? MANOVA merupakan multivariate perluasan dari konsep dan teknik univariate ANOVA yang digunakan untuk mengeksplorasi atau mengukur pengaruh hubungan di antara beberapa variabel independen yang berjenis kategorikal atau data nominal maupun ordinal dengan beberapa variabel dependen yang berjenis metrik atau data interval maupun rasio. Yang membedakan ANOVA dan MANOVA yaitu ANOVA hanya melibatkan satu variabel dependen metrik dengan variabel independen non-metrik, sedangkan MANOVA menguji dua atau lebih variabel dependen metrik dengan variabel independen non-metrik. Asumsi yang harus dipenuhi untuk menguji MANOVA ini yang pertama, variabel dependen terdistribusi normal multivariat. Kedua, variabel dependen maupun independen dapat dikorelasikan satu sama lain. Yang ketiga, setiap pasang variabel dependen kovariat dan semua pasang variabel dependen adalah kovariat linear, dan yang terakhir, variabel dependen memiliki tingkat variansi yang sama sepanjang daerah variabel prediktor. Kemudian, ini adalah tabel MANOVA untuk klasifikasi satu arah dengan sumber keragaman, perlakuan, dan galat, dan derajat bebas T-1 untuk perlakuan, dan T kali N-1 untuk galat. Dengan jumlah kuadrat dan hasil kali, rumusnya seperti ini, jumlah kuadrat dan hasil kali menggunakan rumus ini, jumlah kuadrat dan hasil kali P untuk variabel, dengan P adalah banyak variabel dengan rumus ini, dan jumlah kuadrat dan hasil kali untuk sisa, rumusnya seperti ini. Prosedur untuk pengujian MANOVA, yang pertama menentukan hipotesis. H0 berupa semua vektor rata dari T populasi sama dan H1 paling tidak terdapat satu vektor rata dari T populasi yang tidak sama. Kemudian menentukan nilai alfa. Yang ketiga, menghitung statistik uji yang dapat dihitung dengan menggunakan uji Pillai, uji Roy, uji Wilks, dan uji Hotelling-Lawley. Dan yang terakhir, menentukan keputusan serta menarik kesimpulan. Ini adalah rumus-rumus dari statistik uji. Yang pertama, uji Wilks lambda. Rumusnya yaitu determinan dari CKHK sisa dibagi dengan determinan CKHK sisa ditambah CKHKP, di mana P merupakan banyak variabel dan K merupakan banyak perlakuan. Dan statistik ini dapat ditransformasikan ke F. Rumusnya menjadi seperti ini. Kemudian, rumus untuk uji Lawley-Hotelling yaitu trace matrix. Jika HK sisa diinverskan dikalikan dengan matriks CKHKP. Lalu statistik uji akar maksimum dari Roy, rumusnya seperti ini, dan uji Pillai rumusnya seperti ini, dengan lambda 1 sama dengan lambda S adalah eigenvalue dari perkalian matriks ini dan matriks ini. Langsung saja ke contoh kasus. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pengaruh yang nyata antara perlakuan. Di sini ada 3 perlakuan, yaitu klor NaC 0,25, klor NaC 0,5, dan klor NaC1 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, kelima, dan ketujuh secara bersama-sama. Data yang diperoleh sebagai berikut. Gunakan MANOVA klasifikasi satu arah untuk mencapai tujuan di atas. Pertama, kita menyusun data seperti ini karena tadi kita di PPT disusun secara kontingensi, tapi agar dapat dibaca oleh R, kita susun seperti ini. Ini per 4, ini 1/2, dan ini NaC1. Hari 1, hari 2, hari 3, dan hari 7. Jadi kita mengcoding di RStudio. Yang pertama, library read Excel untuk memasukkan data dari Excel ke R
Studio ini, di sini saya menamakan data N3. Kemudian dimasukkan data Excel-nya, kemudian view data N3 untuk memperlihatkan data Excel yang sudah kita masukkan ke R tadi. Kemudian kita membentuk matriks Y1 di mana Y1 ini merupakan data untuk MDA pada hari ketiga. Kemudian memanggil Y1, output-nya seperti ini. Selanjutnya membuat matriks Y2 yang berisi jumlah MDA pada hari kelima. Memanggil Y2, output-nya seperti ini. Membuat matriks Y3 dan output-nya seperti ini. Lalu, kita membuat matriks untuk perlakuan yang berisi data untuk perlakuan, kemudian dipanggil, dan menghasilkan output seperti ini. Jadi ada perlakuan KNAC 1/4 yang tadi sampai KNAC 1. Kemudian membuat DT berupa data frame, lalu membentuk X sebagai faktor, dan memanggilnya. Kemudian pertama-tama kita menguji asumsi normalitas multivariat dengan library mv-normtest. Kita menggunakan uji M-Shapiro. Yang pertama, M-Shapiro untuk Y1, Y2, dan Y3. Untuk interpretasinya akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Kemudian, menguji kesamaan matriks kovarian atau disebut juga dengan homogeneity of variance. Menggunakan library BART, yaitu menggunakan uji Bartlett test. Didapatkan output seperti ini, kemudian barulah kita menghitung manufanya. Secara simultan, kita menggunakan 4 statistik uji, yaitu Pillay, Roy, Wilks, dan Hotelling-Lovely, dan didapatkan output seperti ini untuk Pillay, Roy, dan Wilks. Kemudian untuk Hotelling-Lovely dapatkan output seperti ini. Untuk uji parsialnya, kita menggunakan summary.aov Manovares dan dapatkan output seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai interpretasi. Yang pertama, pengujian asumsi. Asumsi normalitas multivariat. Untuk Y1, yaitu jumlah MDA pada hari ketiga, didapatkan p-value sebesar 0,5691 lebih dari alfa 0,05, maka 0 diterima, sehingga data berdistribusi normal multivariat. Y2, untuk jumlah MDA pada hari kelima, dapatkan p-value sama dengan 0,004 kurang dari alfa, maka H0 ditolak sehingga data tidak berdistribusi normal. Begitu pula dengan Y3, data juga tidak berdistribusi normal karena H0 ditolak, p-value kurang dari alfa. Sehingga asumsi normal multivariat ini tidak terpenuhi. Kemudian kita menguji asumsi homogenitas. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan matriks kovarian dan H1 terdapat perbedaan matriks kovarian. Uji asumsi homogenitas ini menggunakan uji Bartlett. Didapatkan p-value sebesar 0,007 sekian, ternyata kurang dari alfa, sehingga H0 ditolak. Sehingga terdapat perbedaan matriks kovarian. Maka asumsi homogenitas ini tidak terpenuhi. Kemudian kita menghitung MANOVA. Yang pertama, secara parsial menggunakan summary.aov Manovares untuk respon Y1 yang berupa pengaruh perlakuan terhadap jumlah MDA pada hari yang ketiga. Ternyata p-value bernilai 0,94 sekian dan lebih dari alfa, sehingga H0 diterima. Maka perlakuan tidak berpengaruh signifikan terhadap MDA pada hari yang ketiga. Kemudian Y2 didapatkan p-value sebesar 0,702, lebih dari alfa juga, H0 diterima, dan p-value 4,7688 untuk Y3, lebih dari alfa juga, sehingga H0 juga diterima. Maka hasil uji parsialnya, perlakuan tidak berpengaruh terhadap MDA pada hari yang ketiga, kelima maupun ke-7. Lalu melakukan uji MANOVA secara simultan. Hipotesisnya, H0 tidak terdapat perbedaan antara perlakuan dengan jumlah MDA pada hari yang
3, 5, dan 7, kemudian H1-nya setidaknya ada 1 mu I, di mana mu I tidak sama dengan 0. Atau bisa disebut juga ada pengaruh perlakuan terhadap respons. Pertama-tama kita menggunakan statistik uji Pillai dan didapatkan p-value sebesar 0,77983 lebih dari alfa, maka H0 diterima sehingga tidak terdapat pengaruh perlakuan terhadap jumlah MDA pada hari yang ketiga, 5, dan 7. Begitu pula dengan uji Roy, dapatkan hasil yang sama dengan uji Pillai, uji Wilks juga, serta uji Hotelling-Lowley dapatkan hasil yang sama dengan uji Pillai tadi. Jadi semua keempatnya menghasilkan H0 diterima. Jadi kesimpulan dari uji ini, dengan tingkat kepercayaan 95% sudah cukup bukti bahwa dengan menggunakan uji Pillai, uji Roy, uji Wilks, dan uji Hotelling-Lowley tidak terdapat perbedaan antara perlakuan berupa klor NaC 1/4, klor NaC setengah, dan klor NaC1 terhadap jumlah MDA pada hari ketiga, 5, dan 7. Baik, sekian penjelasan dari saya mengenai uji MANOVA, contoh kasus, serta pembahasannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.